kita udah melakukan sedikit survei. Apa sih concern dan tantangan utama yang sedang dihadapi pelaku-pelaku industri kreatif? AI itu ada di urutan keberapa? Maksudnya top 3 ya? Atau? Dia posisi ke-8. Ke-8. Terakhir. Wah, gue bangga banget sih. Berarti Dan kita hanya seoptimis 26%. itu loh. Nggak semua desainer tuh berharap kerja sebagai desainer. Tapi mereka menginginkan identitas sebagai desainer. Jadi IPA, dia udah ngeluarin jurnal juga yang ngebahas tentang efek dari exploration sama exploitation gitu. Oke, the word is actually strong ya, ngomongnya exploitation. Kita tuh bekerja tuh pakai hati gitu. Risetnya Alex Wilkie, studio itu hari ini udah jadi laboratorium sintesisnya urban. Di mana dia posisinya tuh bukan cuman ngeladenin nih dalam tanda kutip komersial doang. Gue merasa kalau desainer ngerasa sedang membuat culture tuh somehow itu tuh masih kecil. Kalian tuh ada di titik sebenarnya bikin agama, guys. Wow. Bukan bikin budaya. The next Kalian one. Bikin right, bikin cult. Kalian tuh bikin ya. Hai, selamat datang. Kita hari ini bakal ngomongin beberapa kata tentang Bad Conference karena ternyata Bad Conference sudah berhasil mencapai 45 penonton. Memberi tiket dan artinya kita bakal komen tanggal 27 November. Yeay! Open Door Alam Sutra. Mantap, mantap. Dan di sini saya Andre sudah hadir dengan teman saya, ada Sisi, ada Resot. Dan jauh dari Bandung ya Pak, kesini ya Pak, luar biasa. Udah cepet sekarang. Udah cepet. Udah cepet. Kita bakal ngobrolin tentang Bad Conference. Karena dalam seminggu lagi nih, kita udah bakal nge-announce phase pertama speakernya. Gimana? Udah siap belum nih ngekurasi? Duh, susah banget. Seru. Tapi mungkin kita bakal bahas itu nanti ya. Kita mungkin sekarang kita mulai dengan pembahasan yang ringan-ringan dulu aja. Oke. Sebenarnya nih, apa sih conference itu bagi teman-teman? Ladies first kali ya, Sisi. Apa sih conference Ladies tuh? first, menarik. Apa yang kita cari di conference gitu ya? Yep. Apa yang kita cari di conference? Apa itu conference? Kalau misalnya mau dibawa ke philosophical, ya terserah. Kayak kalau filosofis nih, Bapak Besot Wah, udah jago nih ya. Kalau gue kayaknya ngelihat kalau conference sendiri, yang dicari tuh paling gampang sebenarnya. Oh ini, mungkin hal yang banyak ya, pasti udah tahu nih orang biasanya kayak common banget kayak ngomongin networking ngomongin insight, terus ngomongin apa sih kebaruan-kebaruan gitu kan. Nah, kalau di gue mungkin kalau gue personally yang gue lihat tuh justru malah kayak latihan ya. Kita mungkin bisa latihan untuk ngedenger pendapat yang di opposite of us gitu kayak pendapat-pendapat yang berlawanan sama diri kita. Kontra. Menurut gue ya itu tuh butuh latihan sih. Karena kayak itu ngebuka perspektif kita juga dan sama aja kayak oh ya kalau kita mau tahu trauma kan traumanya harus kesentuh dulu gitu ya. Wow. Sama kayak mau ketemu blind spot gitu. Blind spotnya harus kesentuh dulu nih. Baru sadar oh iya ya kok gue gak pernah mikir ke arah sana ya. Nah menurut gue itu salah satu hal yang bisa di-discover di conference juga. Sama yang terakhir menurut gue somehow ini adalah momen yang humbling experience karena akhirnya kita bisa ngeliat juga gitu kalau kita tuh bukan pusat tata surya gitu di dunia. Banyak orang lain yang punya pikiran yang menurut gue bisa jadi lebih wow, terus lebih bahkan di titik nge-trigger gitu ya. Jadi kayak nge-jump start apa yang harus kita pikirin berikutnya gitu. Kayak semacam obat untuk main karakter sindrom gitu ya. Wow. Bisa jadi kali ya. Tapi gue setuju banget sih, soalnya kan kita kayak kalau misalnya di kantor gitu ya, ketemu sama orang itu lagi, diskusinya juga sama orang yang sama, lama-lama kita nggak bakal sadar kalau pemikiran kita tuh tiba-tiba udah jadi satu sebuah hive mind gitu. Iya, kayak udah in the bubble sendiri kan Iya. sebenarnya. Nah, Ya, menarik sih dengan lo tadi lo bilang conference ini justru menjadi tempat di mana kita mencari contrarian opinion gitu ya. Iya, hal-hal yang counter ya counter benar. narasi ya. Kayak counterweight kita lah gitu ya. Menarik sih. Kalau lu gimana, Sot? Oke, kalau gue sih ya tadi pasti ya insight, networking, tapi yang paling utamanya tuh kita bisa ngelihat fenomena terkini ya. Karena kan biasanya conference tuh ada sekelompok orang nih atau individu yang udah observe lebih kayak deep ya kayak buku lah. Kita kan baca buku tuh ngeakses secara cepat hasil observasi orang yang
bertahun-tahun gitu ya mungkin. Nah, conference ya semacam alih wahana dari itulah gitu. Jadi kayak kita bisa ngumpul, kita bisa lihat singgungan-singgungan yang lebih luas ya, desain sama bisnis kayak gimana ya within di industri. Industri kan bukan cuma ngomongin ekonomi doang ya, tapi kesejahteraan gitu ya. Dan ya di dalamnya ada banyak banget pembahasan ya, dari policy, dari proses kita menghadapi market, sisi ekonomi sama culturalnya juga gitu include di sana. Jadi selain itu ya conference tuh penting karena ini tuh, nah ini mungkin yang belum pernah ada menurutku ya, ngasih panggung untuk inovasi-inovasi yang bisa nge-trigger mungkin asalnya kita desentral ya gitu, maksudnya kayak sendiri-sendiri ngobrolnya gitu ya, kayak ini desain scene apa, ini desain scene apa gitu. Nah kita perlu common ground. Nah conference ini menurutku platform yang cocok lah gitu. Kayak kolaborasi tanpa ngelihat popularitas dulu gitu ya. Karena biasanya proses kurasi itu kan ya nggak salah sih, karena kan harus top rockstar of mind gitu ya. Maksudnya kayak siapa sih yang paling kita ingat gitu kan, makanya kesebutlah beberapa nama gitu misalnya. Tapi sebenarnya dibalik itu semua kadang-kadang gitu ya, ya kayak di sejarah juga gitu kan, yang pemikirannya bagus-bagus yang kita akses tuh bukan mereka-mereka yang sepopuler itu loh waktu zamannya gitu. Wow, ya benar. Mereka tuh hidden gitu, justru karena mungkin mereka punya privilege isolation itu juga, pemikirannya tuh jadi makin mendalam gitu. Dan ini jadi ya kayak kolaborasi ya sebenarnya, saling najemin pemikiran atau sama lain. Ini Max bener banget sih, maksudnya kayak sekarang kan kita bisa ngelihat adanya sosial media segala macam, tapi sosial media itu nggak pernah kasih spotlight ke orang-orang dengan pesan yang baik, namun sesimpel orang-orang dengan pesan yang mampu meretensi atensi. Iya kan? Bukan dinilai berdasarkan kualitas kontennya, tapi berdasarkan seberapa sering sih orang melihat ini stay, berapa lama, likes-nya, virality dan lain-lain. Nah sekarang dengan kita buka untuk semua orang bisa mengajukan diri untuk jadi sinopsis, gue tertarik banget sih, karena tadi gue ngelihat proses kurasi kalian sedikit gitu ya. Gue nanya kayak, gimana, siapa yang kira-kira menarik gitu. Bahkan Sisi sendiri nggak tahu nama orangnya siapa, karena dia cuma ngebaca sinopsis sama objektif. Iya, sama objektif. Benar. Jadi yang dia inget tuh cuma sinopsisnya doang ya, dikit-dikit ya. Judul sama sinopsisnya sebenarnya. Nggak tahu orangnya siapa juga. Nggak tahu orangnya siapa sebenarnya. Ini menarik banget sih. Oke, nah di sini kita udah melakukan sedikit survei. Dan kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih concern dan tantangan utama yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Terutama pelaku-pelaku industri kreatif ya. Mungkin di sini di sisi branding dan juga desain. Awalnya gue pikir yang bakal jadi concern atau hal yang hot jadi masalah adalah AI atau segala macam. Tahu gak? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 poin yang kita tawarkan, AI itu ada di urutan keberapa? Harusnya top 3 ya, atau I don't know. Ya, ada perasaan top 3. Tapi bisa juga sih karena opsi yang lain ya. Ini kan bersaing ya tiap opsi. Ke-4 atau ke-6? Dia posisi ke-8. Ke-8. Terakhir. Wah, gue bangga banget sih. Berarti kita seoptimis itu loh. Iya. Good. Oke banget. Tapi di sini ada yang nomor 1. 60% orang merasakan hal yang sama tentang tantangan ini. Yang pertama adalah bagaimana menyeimbangkan kreativitas dan juga objektif bisnis. Dan yang kedua, komunikasi antara brand owner vision dan juga designers ideal. Idealisme designer sama visi yang dipunyai sama brand owner. Dan yang ketiga adalah, nah ini semua kita pasti bisa relate nih, limited budget dan juga resource. Gimana menurut teman-teman, apakah hal ini adalah hal yang emang make sense gitu ya di zaman sekarang dipermasalahkan dan orang tuh jadi khawatir tentang hal ini? Tadi ya, yang pertama tentang balancing creativity sama business objective, yang kedua tentang komunikasinya antara visi brand owner dan juga idealisme si designer, dan yang terakhir adalah limited budget dan resources. Ini menarik banget. Jujur ini menarik banget ya, karena Mangga, silakan. Mangga. Karena yang pertama, creativity itu emang butuh inkubasi. Gimana tuh? Creativity itu butuh masa inkubasi. Jadi
Oke, mungkin kita udah agak familiar sama Adam Grant gitu ya dengan dia ngomongin yang di Original Thinker gitu. Di situ aja sebenarnya dia juga udah nge-highlight gitu. Ada proses yang dilaluin yaitu masa inkubasi. Jadi dari proses kita mencerna semua informasi untuk bisa otak tuh akhirnya mensintesiskan apa yang ibaratnya menyambungkan semua dot-dot ini. Itu tuh emang otak tuh harus dikasih relax dulu gitu. Relaxnya itu tuh bukan cuman sekedar lu tidur gitu. Tidur tuh bukan poin dari relax ya. Maksudnya relax di sini adalah kayak jalan santai dulu atau do something yang emang bikin kita ngerasa lebih calm gitu. Nah, itu tuh ngebantu otak untuk mesintesisin semua informasi yang udah dia dapat sampai akhirnya mulailah crossing-crossingan ini kan yang sebenarnya menarik dari sebuah kreativitas gitu, twist gitu. Nah, itu yang butuh waktu, nggak immediate gitu. Bahkan sebenarnya kalau di bukunya juga tuh dia juga udah sampai ngomongin tentang eksperimen gitu. Jadi ada momen dia dikasih lihat challenge-nya dulu. Challenge-nya dikasih lihat, tapi dikasih waktu inkubasi sama mereka yang dikasih on the spot terus dikasih suruh ngasih jawaban. Nah, itu kualitasnya beda banget. Dan yang membedakan itu adalah masa inkubasi itu sebenarnya. Itu satu. Terus yang kedua itu juga ketika ngomongin si proses inkubasi tadi gitu ya. Proses inkubasi ini tuh sering banget di underratedin gitu. Orang ngerasa kayak ya udah deh kita sama first idea ini nih kita go gitu, nggak diinkubasi dulu. Itu tuh ngasih kita first layer yang sebenarnya ya udah semua orang kan kepikiran gitu sebenarnya. Jadi emang kalau ngomongin balancein antara creativity sama bisnis yang sebenarnya objektifnya cepat, ya ini emang masa inkubasi ini yang jadi problem kan. Nah, tapi masuk ke poin yang kedua tuh soal relate antara visi bisnis sama visi idealnya kita. idealnya kreatif gitu kan. Nah, ini tuh sering banget dibahas. Jadi IPA itu dia udah ngeluarin jurnal juga yang ngebahas tentang efek dari exploration sama exploitation gitu. Jadi the word is actually strong ya, ngomongnya exploitation. Karena emang ini way of thinking yang dikerucutkan keyword yang ke point out tuh itu. Jadi ketika ngomongin apa yang dilakukan orang kreatif, basically kita tuh exploration. Jadi exploration itu high risk, terus abis itu gambling juga, apakah make it atau enggak gitu. Terus abis itu proses waktunya tuh juga lebih lama sebenarnya. Nah, exploitation itu tuh business minded banget. Jadi ketika ngomongin business minded itu satu butuhnya cepat, efisien gitu kan. Bahkan bukan efektif ya, efisien gitu. Jadi udah ada speednya juga dan dia butuh garansi. Nah, pertanyaannya ini gimana dilemanya? Nah, ternyata pas di research di company-company yang udah bertahan terutama ratusan tahun, mereka tuh punya dua-duanya. Jadi emang sebagai perusahaan somehow yes kita harus ngomongin hal yang sifatnya immediate, which bisnis hari ini. Tapi kita juga butuh ada satu tim task force yang emang tugasnya dia adalah melihat satu hal yang sifatnya long term. Yes. Jadi dan itu butuh waktu inkubasi sendiri. Jadi sambil si task force yang day to day ini bergerak, mereka juga bergerak untuk nge-discover the next big thing dan itu nggak bisa dijadiin satu di waktu yang sama sebenarnya. Dan ini yang menarik ketika ngomongin perusahaan umurnya lebih dari 100 tahun, mereka punya keduanya gitu. Jadi mereka jalan paralel gitu? Jalan paralel, karena yang ini kan butuh waktu. Yes. Nah, yang day to day ini buying time nih, dengan inovasi yang dikasih. Maksudnya sama lah kayak kita ngomongin iPhone kan dia leap-nya juga nggak every year gitu sebenarnya. Makanya gue bisa ngeliat di sini kayak ada branding, marketing, advertising. Yes. Advertising harus immediate. Karena kita keluarin duit budget dan emang kita harus demand something get back gitu. Tapi advertising juga dia tuh bisa sukses kalau misalnya branding fundamentalnya tuh kuat. Kalau misalnya hari ngomongin A terus ngomongin B kan pesannya jadi terdengar juga ya, nggak niat gitu ya. Emang menarik banget sih. Pembagian peran sih. Cuman kadang-kadang di sekarang tuh karena kita udah ngomongin agile kayak dijadiin ke satu orang gitu. Ibaratnya itu yang agile yang jadi curhatan ya. Kalau gue sering banget denger curhatan itu. Sama yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga limited budget. Limited budget. Sebenarnya budget juga ngaruh ke uang loh. Maksudnya iya. Maksudnya itu uang ya. Budget tuh ngaruh ke waktu. Karena semakin iya. dragging, waktunya semakin lebar, kosnya makin tinggi. Uangnya juga makin tinggi kan. Tapi sebenarnya balik lagi ya, limitasi kan bikin kreatif kadang-kadang. Nah cuman tadi balik lagi untuk berkreativitas itu sih menurut gue. Nah itu gunanya mungkin conference juga kali ya, balik ke pertanyaan pertama.
Jadi saling sharing, sharing resources. Karena si A mungkin punya waktu untuk mikirin A, si B punya waktu mikirin B. Ketika ketemu kita dapat A, B gitu. Dapat tengahnya tuh di mana ya? Iya. Dan bahkan sebenarnya tadi kan lo pakai kata eksploitasi itu adalah kata yang sangat kuat banget tuh. Iya, ini gue boleh naruh kuadrannya nggak sih? Bisa jadi taruh kuadrannya kalau Ada bisa. datanya. Ada datanya gitu. Eksploitasi itu kayak negatif gitu ya konotasinya. Tapi ternyata lo juga ngomongin kata antara si brand-brandnya 100 tahun itu lo harus tahu kapan dia eksplorasi, kapan dia harus eksploitasi. Iya, emang harus balance sih. Harus balance. Karena ngomongin style sama brand building itu jawabannya bukan memilih, tapi emang balancing. Ibaratnya kayak kayak Dior aja gitu. Kita tahu brand equity-nya bagus, tapi kan dia pernah mengalami kebangkrutan karena dia lengah di sales. Nah, sebaliknya juga gitu. Sebenarnya brand-brand yang kencang banget di sales, terus dia brand buildingnya itu nggak terlalu diperhatiin. Misalnya kayak siapa ya? Forever 21 gitu. Sebelum ada Zara kan masih agak oke gitu. Tapi begitu masuk di ibaratnya market share-nya pelan-pelan turun, begitu dia mau bring up lagi, udah agak susah bersaing karena ya nggak ada brand building di awal. Kalau ada gitu. brand building, dia nggak punya Terlalu pesan fokus tersendiri sales. sih. Iya, terlalu Orang fokus nggak sales nggak banget. apa-apa. Susah di resurrect tuh. Tahu bahkan siapa? Ferragamo mungkin luxury brand tapi dia kan pernah bangkrut 3 kali ya sebenarnya. Wah. The brand buildingnya bagus banget tapi emang kalau ngomongin sales sering mengalami masalah kan gitu. Nah makanya tapi ketika brand buildingnya bagus, brandnya bangkrut, itu untuk di bring back tuh lebih gampang daripada yang salesnya bagus tapi nggak pernah mikirin brand building. Karena kalau misalnya saya salesnya kurang bagus tapi brandingnya bagus, ya tinggal dikasih pelumas. Bisa diinvest lagi, bisa kan? diinvest lagi. Kayak Dior kan investmentnya dari FAMH akhirnya, gitu. Bisa Toh naik. menghemat waktu kan bikin brand lama. Ya kan ngebangun equity ya harus dengan trust, dengan loyalty, ya gimana sih brand tersebut mengkomunikasikan narasinya ya ke audiensnya. Mungkin ya ngomongin di Indonesia mungkin kita juga lack of examples di mana brand yang bisa apa ya dengan flawlessly ngomong ke tribes-nya ya, maksudnya kayak instead of ngomongin market cuannya gitu ya. Tapi ya masih jarang ya case-case yang aku sendiri belum lihat, kecuali mungkin brand-brand yang udah expand ke luar ya, kayak kita sering bahas gitu. Jadi ya kalau dari gue sih yang tadi ya, terutama untuk desainer nih ya, kayak karena mungkin ada korelasinya sama pendidikan kita juga sih, Andre. Jadi kayak desainer kebanyakan tuh di-train untuk nge-solve problem yang skill teknis ya. Jadi jarang ada momen atau chances kita untuk belajar linggo-linggo yang lain gitu. Padahal desainer tuh di-deploy-nya ke reality yang singgungannya banyak banget gitu. Bukan cuma ke bisnis doang, tapi kayak gimana kita nge-research kan bisa pakai metode etno ya, antrop apa segala macam kan kita jarang malah notabene banyak yang melihat desain tuh purely execution on aesthetic doang gitu. Nah, jadi itu sendiri yang sebenarnya ngasih apa ya, mengakibatkan mungkin apa ya istilahnya degradasi kali ya terhadap makna si desain yang sebenarnya kita mau bangun gitu. Nah, ini juga ada hubungannya sama ya kita punya negara ini. Ya secara narasi desainnya tuh mau kemana sih gitu. Jadi purpose itulah yang mungkin bisa jadi seenggaknya jadi kompas ya di si industri ini tuh mau misalnya mau dalam sederhananya menguntungkan siapa gitu. Karena kan industri kan objektifnya menguntungin siapa ya. Ngomongin industri secara makro ya, bukan industri kreatif doang. Jadi ini juga yang jadi permasalahan semenjak desainer dengan pendidikannya tersebut nggak kelatih ya emotional cognition-nya untuk siap ke medan perang bersinggungan sama bisnis apa segala macam. Di saat waktu teknologi yang sekarang udah rapid banget, dimana linggo businessman-nya juga udah kepapar sama literasi yang keren apa segala macam, lebih mudah ya dapat akses itu. Jadi desainer kadang-kadang ini ya kayak kecapnya susah juga gitu. Nah karena di industrinya ini nggak ada mungkin regulasi, maksudnya desainer secara
de facto ada ribuan mungkin ya di Indonesia, tapi secara de jure kan nggak tahu nih, 0 kayaknya. Oh, ini Nah, menarik. itu juga jadi salah satunya mungkin identitas kita gitu ya, sebagai desainer tuh punya challenge ya di industri gitu. Kayak siapa sih brand agensi misalnya desain studio lokal yang ngerjain brand global gitu. Ya karena tier pertamanya kan sama negara dulu nih. Yep. Gitu. Regulasinya kalau gue mau kerja sama lu gimana nih gitu. Nah, jadinya ya salah satu challenge yang bisa kita obrolin bareng di conference ini ya. Gitu. Ini menarik sih. Kita kadang suka ngerasa beda liga, padahal sama loh. Yes. Kayak gini. Perang kita tuh sebenarnya sama. Iya, kayak kita tuh ada di posisi kita ngerasa oh misalnya gini kayak karena kita lokal gitu ya, kita ngerasa persaingan tuh di lokal, padahal kalau kita lihat di Indonesia ada nggak sih multinasional gitu, ada kan multinational agency, dan kita emang selama ini living side by side gitu. Tapi kita ngerasa kita beda liga gitu, dan kita main dengan cara yang kurang quote unquote gitu ya, kita agak sedikit compromising gitu. Padahal sebenarnya ya kita kan lagi compete bareng juga gitu, kenapa nggak kita saling compete bareng aja gitu, tanpa kita membedakan, tanpa kita mengotak-ngotakkan liga kita sendiri gitu. Ini kan cara kita melihat realitanya juga ngaruh ya, karena kita mau pergi ke luar negeri atau kita ada di sini, kita masih akan ketemu sama kompetitor yang kurang lebih ada mirip-miripnya kok gitu. Kalau dari multinasional, karena kan mereka semua ada global network. Yes. Kenapa nggak kita berusaha meng-scalekan diri kita segitu gitu? Tadi lu sempat ngomong soal narasi desainnya mau dibawa kemana nih? Gitu. Nah, gue sempat membayangkan ya kalau misalnya Indonesia tuh kita tuh pede banget sama identity kita sendiri gitu. Kita pede banget sama pendekatan desain yang kita punya. Itu kita bakal jadi kuat banget loh secara bargain power di mata dunia. Karena market kita kan sangat besar, domestik. Perputaran uang yang dari domestik tuh kencang banget di Indo. Yes. Dan anehnya orang luar tuh ngelihat kesini tuh sebagai kayak semacam tempat panen uang. Market mereka ngelihat kita tuh bukan sebagai Apalagi digital ya. apa ya, tapi mereka ngeliatnya oh ini adalah market yang besar. Makanya berlomba-lomba brand luar tuh menggempur market lokal, dan mereka beneran untung di sini. Karena surprisingly orang-orang kita juga suka sama yang berbau import. Kita belum di level produsen juga gitu. Exactly. Gitu. Maksud lo apakah ini juga maksudnya kita punya peran sebagai desainer di dalam masalah ini? Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya kan ada kesempatannya kalau misalkan levelnya yang ya, makro kebijakan dan lain yang namanya ya misalnya menteri desain gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ngasih apa ya urgensi dan ngasih ceruk ini tuh ada kepentingan apa ya involvement disiplinnya gitu. Jadi nggak cuman apa ya mungkin kalau kita lihat ke negara-negara berkembang misalnya di ada design council misalnya, terus Taiwan sekarang lagi emerging ada TDRI ya, Taiwan Design Research Institute. Itu mereka berupaya untuk gimana sih si desain yang skalanya lokal bisa direkognisi global gitu. Tapi pakai upaya kayak gimana ya mereka ingin invite yang dari luar datang. Ya kalau misalkan kalau di graphic design yang kekaryaan mungkin ya kita tahu ada di NAD ya ada apa lagi ya award ya Banyak lah ya. Nah, Tapi kan itu in some ways kan itu sebenarnya political juga ya gitu. Dan tentang market ya apalagi tentang industri apalagi gitu. Nah dari situ balik lagi ke wacana desain Indonesia, kalau gue sih punya pandangan yang mungkin kontra ya. Ngomongin identitas Indonesia ya, ini salah satu ya mungkin kita sebagai kurator juga highlight ya di tema conference nanti. Sebenarnya ada nggak sih identitas desain Indonesia? Nah, karena yang sering kali terjadi kita tuh ngambilnya kan tradisi ya. Nah, Betul. lalu kita tuh suka terjebak dengan langgam pucuk-pucuk kebudayaan. Kayak kalau misalkan restoran Sunda udah banyak banget, barulah diakui, oh ini ayam goreng Sunda nih, oh ini gudeg Jawa nih gitu. Nah, kan yang lain sebenarnya potensinya banyak banget. Kalau kita lihat data indikasi geografis aja ya, tadi kita ngobrol ada Andaliman tuh
apa ya, season papernya Indonesia loh. Betul. Kayak terus ada apa sih, Gula lontar. Gula lontar Gula tuh. lontar tuh Kayak, kan. wah, kalau dengan apa? Dengan spekulasinya di sana kan kita langsung awang ya kayak, ini bisa jadi keren banget nih. Tapi nggak ada enablernya, nggak ada sistem yang mendukung itu. Gitu. Jadi ya balik lagi ke pertanyaan tentang identitas itu. Yang mana ini bukan sesuatu yang bisa kita definisikan sendiri di desain aja. Karena ini menyangkut Banyak. That's why strategic itu penting banget dibahas di sini. Tapi pertanyaannya sebenarnya ini hal penting sih. Narasi desain Indonesia tuh ditemukan atau ditentukan? Isi Kayaknya kolom sekarang, komentar. nggak, tapi kayaknya kalau misalnya sekarang ya, kalau misalnya gue perhatiin tuh semua orang selalu sifatnya tuh menggali. Yes. Kayak berusaha menemukan. Makanya secara pengaplikasiannya itu terlalu mentah menurut gue. I mean, sorry, gue nggak tahu ya. Gue nggak, mungkin bukan seorang researcher atau gimana, tapi kalau misalnya gue observasi dari, let's say, Korea Selatan gitu ya, kan mereka punya budaya. Budayanya kayak mungkin yang pakaian adatnya segala macam. Tapi hal itu nggak diangkat sebagai pop culture-nya. Yes. Justru yang berhasil ngepenetrasi dunia adalah K-pop-nya, which is K-pop adalah budaya yang bukan ditemukan dong, Yes. tapi ditentukan. Yes, by design. Nah, karena ini jadi menarik loh. Kalau ternyata yang dibutuhkan itu adalah menentukan, tinggal kita semua agree nggak dengan hal ini. Ketika itu kita semua agree, we can go together gitu. Dan itu semua jadi jelas. Jangan yang dibutuhkan adalah clarity gitu. Jelas aja mau kemana. Kita sepakat strength kita apa gitu misalnya. Iya. Karakter kita kayak gini nih gitu. Ya podcast panjang nih, belum tentu orang Wah, dengerin sampai sini nih. Oke. Gue pengen kasih tahu satu Wah, figur nih, bisa gini ya. biar aman. Bapak Fadlizon terhormat. Wow. Dia berpendapat bahwa cerita perfilman Indonesia itu kekurangan ide, padahal harusnya banyak sekali cita-cita rakyat yang bisa diangkat sebagai naskah. Berarti itu lagi-lagi dong ngomongin soal penggalian tradisi yang sebenarnya belum tentu bisa relate ke masyarakat modern sekarang. Nah, tapi juga sebenarnya pertanyaannya adalah belum tentu kalau kita tentukan nih arahan kayak tren yang Indonesia banget tuh A gitu. Semua rakyat Indonesia tuh bakal buy atau kayak ternyata itu emang keren gitu. Kan bakal ada yang ngomong ini yang norak ini segala macam. Nah, bisa jadi sebenarnya rakyat kita juga yang kurang percaya diri sama identitas kita. Atau jangan-jangan yang mengkurasi terlalu mendikte sesuatu. Gimana tuh? Agenda bang. Bahkan terkadang didikte pasar bisa jadi gitu. Karena gue tuh balik sama cerita tentang Seinfeld deh, film itu. Itu tuh menarik banget. Jadi dia itu ditolak berkali-kali loh. Ide film ini ditolak berkali-kali sebelum akhirnya dia airing gitu. Nah, kenapa? Karena dia nggak pernah lulus sama market test. Jadi satu gini dibawa orang-orang nonton gitu ya sebagai si sampel itu, terus ditanya gimana ngeratingnya gitu kan. Ini worth it nggak sih di launch? Seru nggak sih? Lucu nggak sih? Maksudnya kan sitkom ya. Tapi lu dipaksa untuk menilai ini lucu apa enggak gitu. Terus dari berapa kali dites, itu fail. Sampai akhirnya ada produser yang dia tuh sebenarnya notabene dia biasa ngeproduserin sitkom. Reality show. Nah ini kan genrenya sebenarnya sitkom. Terus dia ngelihat potensi karena dia ngelihat loh kok di Seinfeld ini ada golden rules yang works di reality show, ada di dalam sitkom. Guts-nya dia udah ngerasa kayak ini suatu hal yang anomali gitu. Ini seru banget. Akhirnya dia berani ngerilis itu dan sampai sekarang Seinfeld sebenarnya legend gitu kan. Tapi ya tadi sebenarnya yang bikin Seinfeld itu nggak pernah make it di awal bukan karena idenya jelek atau bukan karena sebenarnya itu underrated atau gimana gitu. Tapi karena tadi semua orang ngerasa ya kalau nggak lolos di panel jangan-jangan emang nggak worth it. Padahal yang kita lupa orang-orang yang dibayar untuk jadi sampel itu gitu kan, dia dikondisikan untuk mengkritik kan, bukan untuk menikmati. Sementara orang yang pada akhirnya nonton Seinfeld itu adalah yang mereka
menikmati di posisi leisure gitu, di Yoi. posisi saya nggak lagi mencari kurangnya apa dari film ini, saya emang cuma mau menikmati film ini dan seru gitu buat mereka. Ada gap juga kan, makanya ya kadang-kadang mungkin perlu dicari tahu juga ini karena kurasiannya terlalu mendikte sesuatu kah, atau karena kita terlalu believe ini yang works, ini nggak akan works, akhirnya kita udah nggak mencoba lagi gitu. Oh itu bahaya ya, bahaya juga itu. Nah, di sini kita jadi tahu nih banyak hal ya. Ternyata desain itu kan basisnya ada eksplorasi yang tadi lu bilang. Eksplorasi itu sifatnya nggak ada yang pasti, nggak ada yang bisa digaransi. Karena pasti ada kemungkinan gagal, ya kan? Kalau misalnya lu mau mengetes hasil eksplorasi, tadi juga ada bias, di mana orang diposisikan untuk mengkritik. Bisa jadi dia hanya mengkritik berdasarkan familiarity-nya dia aja. Apa yang dia rasa normal, bukan berdasarkan dia sebagai penikmat gitu ya. Nah sebenarnya baik lagi nih, balancing creativity with business objective. Sebenarnya kalau misalnya kita kembali ke common ground ini, kita sebagai desainer, fungsi kita tuh apa sih? Di Aku dalam apa? di dalam pergulatan ini tuh kita tuh apa? Mungkin kita nggak usah sebagai desainer kali ya, karena kalau bisa desainer kan mungkin satu orang kan. Tapi bagaimana sebagai sebuah studio deh, atau sebagai sebuah institusi desain Oke. yang di dalamnya ada desainer, di dalamnya ada strategis. Yes. Sebenarnya fungsi kita di masyarakatnya apa sih? Apakah hanya menjadi katalis kapitalisme gitu ya, bikin orang jadi lapar mata, atau mungkin ada tujuan Oke, lain? oke. Mau jawab bang? Silakan. Ini kalau menurut gue kita harus lihat dulu industri kreatif karakternya gimana, non kreatif kayak gimana. Nah kalau di non kreatif itu banyaknya kan yang ekstraktif mungkin ya. Nah itu tuh sifatnya pasti hierarkis, ya protokoler dan efisiensi dan lain-lain ya tadi gitu. Jadi gaya kepemimpinannya pasti stiff. Nah kalau di industri kreatif gue sering ngelabelinnya emotional labor. Nah kita tuh bekerja tuh pakai hati gitu. Nah ada risetnya Alex Wolke, dia bilang bahwa studio itu hari ini udah jadi laboratorium sintesisnya urban gitu. Jadi maksudnya studio itu harus kita lihat sebagai sarana ya maksudnya, atau inisiatif yang bisa dilakukan sama masyarakat lokal. Di mana dia posisinya tuh bukan cuman ngeladenin ya dalam tanda kutip komersial doang, tapi karena kemampuan desain sama yang ada faset strategiknya juga bisa ngasilin. Tadi kan ada emosi ya, ada visi dan mimpi yang bercampur gitu ya, nggak yang terlalu stiff gitu ya, encer banget gitu ya, makanya kita lemah banget ke mental, toxic gitu-gitu. Itu bikin narasi lebih organik dan humanis gitu. Pada akhirnya ya harusnya, apalagi tadi ke bisnis ya, gimana nih supaya caranya si bisnis tuh kan gak cuman ngomonginnya tentang komersial doang. Karena at the end ya brand tuh tentang differentiation, tentang gimana lu compete narasinya gitu ya, sampai pada titik akhirnya bisa nyiptain sebuah tribes untuk ngomongin certain of quality of characters gitu. Ya kayak misalnya Apple, ya tau lah tribes-nya pasti ngomongin apa gitu, high end lah gitu, polish gitu, well design gitu. Mungkin di tribes yang lain juga seperti itu. Jadi dari penelitian tadi si Alex Wolke itu dibilang harusnya kita melihat studio tuh nggak lagi tentang komersial aja, tapi ya even kita bikin inisiatif warga nih sebenarnya bisa di studio karena udah gampang di approach kan, gitu. Di mana-mana mungkin udah ada yang mulai bertumbuhan. Kalau gue lihat di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di even di Maluku juga ada ya gitu. Jadi harusnya kita bisa manfaatkan si kelunakan berpikir khasnya desainer gitu untuk ngejawab permasalahan itu. Gue agree banget lagi. Maksudnya kayak gue juga punya satu perspektif yang align banget, karena gue ngerasa orang tuh kadang ngeliat branding tuh ya oke, emang kita mungkin konsumennya entrepreneur gitu ya. Tapi sebenarnya kan institusi atau organisasi kayak kita itu tuh bisa dibilang ideas inkubator gitu. Kita tuh menginkubasi ide loh. Makanya
sebenarnya yang melimitasi fungsi kita itu adalah definisi di kepala orang yang mungkin mencari servis kita gitu ya. Udah ke penjara duluan. Iya, terpenjara gitu. dengan needs gitu. Ekspektasinya tuh udah kayak segitu doang. Padahal ketika kita ngomongin kita adalah ideas inkubator, sebenarnya banyak solusinya tuh lewat kepala kita gitu. Karena kan base-nya kita di creativity ya. Creativity itu kan ya bagaimana mengakali limitasi juga part of it gitu loh sebenarnya. Dan tadi itu tuh jadi menarik banget ketika perspektifnya berubah jadi kayak tadi gitu sebenarnya ideas inkubator, karena gini, mungkin kesannya ideas is just ideas, tapi percaya atau enggak dunia ini kan dibentuk dari ide gitu. Kayak kenapa sih sampai ada internet? Karena ada perasaan di idea of kita semua terkoneksi lepas dari isolasi gitu kan. Nah, menurut gue kekuatan ideas tuh hebat banget loh gini. Kayak orang yang mencetuskan ideasnya bisa meninggal gitu, die, but the ideas live forever. Dan mungkin malah bisa di pick up-nya sama orang di generasi depan yang lebih siap untuk mewujudkan. Tapi ya itu, ya makanya kayak sponsor of the future ya. Gue jadinya ngeliatnya kayak ideas inkubator tuh apa yang diciptain ya, kita memprepare this, ya kita sponsoring the future gitu, what kind of future yang mau di-push gitu. Ya makanya double edge sword juga ya, dipakai kebaikan atau ini dipakai yang gelap. berbeda. Jadi desain tuh enabler sih pada singkatnya. Maksudnya kayak kalau kita punya misalnya pemerintah atau sesuatu yang bisa bawa kita lebih jauh, merekognisi itu sebagai tools yang baik gitu ya untuk ya apapun sektornya, ya sangat bisa banget kita utilize ya gitu, kita empowered gitu. Jadi menurut teman-teman, input yang ideal untuk dimasukkan ke dalam si inkubator ini, kita ngelihat sebagai studio sebagai sebuah inkubator ya. Hal apa sih yang bisa dimasukin oleh entrepreneur ke dalam wadah inkubator ini untuk menghasilkan output yang tadi, yang bagus segala macam, yang bisa mengubah dunia, bisa jadi warisan ke generasi selanjutnya. Input apa yang butuh dimasukin dalam wadah ini sebenarnya? Historically sebenarnya yang terjadi ya bahkan di zaman Renaissance sebenarnya emang support secara ini ya, secara finansial. Tapi kalau gue ngeliat udah mulai evolve sih ya. Kalau di zaman sekarang it's not only tentang financial, tapi bahkan gue bisa bilang opportunity sih. Kesempatannya aja, trust it. Sometimes itu hal paling sedikit gitu ya yang mungkin dibutuhkan adalah trust. Dan somehow another things, awareness. Orang nggak mungkin mempercayai sesuatu yang ada di luar awareness dia kan. Bahkan orang tuh nggak bisa mempelajari sesuatu hal yang di luar dari awareness dia gitu. Seenggaknya menyadari ada field ini aja, atau bahkan menyadari warna-warna yang muncul di sini, itu udah akan sangat membantu gitu loh. Untuk akhirnya mereka bisa melihat possibilities-nya apa gitu. Karena emang pada akhirnya kan ya kita menginkubasi ideas, tapi untuk meng-carry gitu ya sebuah ideas akhirnya sampai jadi bagus kan butuh ada yang nge-carry juga gitu. Ya, bagi perannya. Bagi perannya tuh penting sih. Betul. Wah, ini Andre tuh. Ya, salah satunya adalah untuk mengangkat awareness adalah conference, gitu kan ya. Kurang lebih. Ya, Awareness-nya tuh penting sih. Sama aja Awareness kayak itu ya. kita nggak bisa mengedukasi kualitas nggak sih? Gini kayak kita ngomongin ide, semua orang bisa ngide gitu. Betul. Tapi quality, untuk memahami sebuah kualitas, kita harus mengexperience-kan diri seringnya gitu. Define mengexperience-kan diri. Mengexperience-kan diri adalah terpapar minimal gitu ya. Maksudnya kayak gini, kayak kalau misalnya di fashion brand aja gitu, kita punya banyak scale gitu kan, dari yang mungkin affordable, maksudnya yang fashion aja deh, misalnya kayak oh ya kita nyebut H&M gitu, tapi di other side juga kita punya misalnya apa, Prada gitu misalnya. Mungkin kalau di posisi kita cuma melihat pakaian sebagai sebuah pakaian, kenapa saya harus invest lebih gitu ya di sesuatu hal yang bisa saya beli dengan harga lebih murah gitu.
Tapi kalau kita terpapar sama banyak banget mungkin typical value gitu ya, maksudnya kayak kita bisa meng-compare jadinya, oh kenapa si A ini worth it di segitu, kenapa yang ini nggak worth it, maksudnya kayak kita bermain dengan value itu kan gitu. Nah itu kita butuh mengeksperienskan diri, butuh terpapar, jadi kita bisa benar-benar melihat. Sama kayak handphone deh gitu, maksudnya kayak kenapa kok akhirnya memilih iPhone daripada memilih yang notabene Android, padahal Android lebih banyak gitu. Kan kita melihat value tertentu dan kita juga terpapar sama pilihan itu dulu gitu. Yes. Sampai Simbol akhirnya ya, iya macam-macam. simbol gitu. Ada makna dan nggak mungkin ngebangun makna itu tanpa kita nge-expose diri kita. Ya. Dan bahkan sebenarnya tadi lu sempat ngomong soal warna ya. Semua studio tuh punya warnanya masing-masing. Agree. Dan Gue cara agree. dia mengkubasi ide itu juga bermacam-macam. Yes. Gue teringat sama Connor dari studio Daisy Chain, Connor Campbell. Dia pas ditanya waktu itu Oh. tentang apa pendapatnya tentang budaya pitching. Mm-mm. Dia sangat against sama pitching. Bukan masalah free pitching atau apa, tapi dia ngomong kalau seorang creative director yang baik, seharusnya dia tahu siapa yang paling pas untuk mengeksekusi certain brief. Ya. Jadi sebenarnya mengkurasi studio juga itu adalah Benar. job desk dari si creative director atau pimpinan dari sebuah perusahaan sebenarnya. Nah, cuma permasalahannya kan sekarang kebudayaan kita di Indonesia itu ketika kita ada sebuah brief, kita mengundang Ya. paguyuban tuh. Suruh datang, dalam kasih waktu 2 minggu, 3 minggu, submit ide, dan habis itu ditelepon mana yang kayaknya Ya. make sense. Nah sebenarnya kalau misalnya gue pribadi pun gue ngerasa kayak budaya ini agak aneh sih, karena gue percaya ketika even kita menang pitching pun kita bisa dari nol lagi prosesnya. Karena jawaban dari sebuah brief kan harusnya diiterasi terus ya, yang tadi lo bilang, karena namanya kreativitas butuh masa inkubasi, iya kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita dikasih dua minggu dan 2 minggu itu juga kita nggak punya peluang untuk berkolaborasi dengan klien. Resource apalah segala macam. Ya kolaborasinya sih menurutku. Even brand aja kan co-creation gitu. Iya. Oh, Dan- ini bisa panjang nih kalau misalnya ngomongin hal ini nih. Wah. Tapi ini hal yang menurut gue worth it lagi dibahas tentang Iya. kayak proses pitching gitu. Kayak karena tuh balik ke perspektif. Kamu tuh nyari apa gitu. Kayak mencari partner atau mencari vendor, berawal dari definisi aja itu udah akan sangat membedakan proses dan decision. Kalau emang nyari vendor ya maksudnya sama kan, kayak udah oh vendor ya udah. Tapi kalau nyari partner, bayangin deh kayak kita nyari partner hidup aja, yang kita cari apa? Kecocokan. Betul. Terus kita juga nyari, kita mengenvision gitu loh. Kalau kita bareng sama dia untuk project ini seperti apa. Jadi kayak bahkan bukan cuma sekedar bisa mampu menjawab brief apa enggak, tapi pertanyaannya cara kerjanya match nggak sih? Match apa enggak? Yes. Kayak Culturally fit ya. iya, nyari kecocokan gitu loh. Kadang-kadang bukan yang terbaik juga, tapi yang ternyambung gitu loh Ternyambung. jawabannya. Make sense. Itu hal yang gue juga pikirin ya gitu. Sebenarnya menarik sih, karena pitching itu kan sebenarnya budaya yang diambil dari advertising. Yes. Kalau misalnya advertising, kita nggak bisa bilang advertising itu emang secara pekerjaan emang lebih cepat kan. Karena mereka mengejar tren, mengejar momentum. Sedangkan kalau misalnya branding kan kita ngegali ke dalam kan. Betul. Ngegali fundamentalnya yang bisa dipakai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Investment yang Betul. Panjang, legacy. Nah cuman kita kayak istilahnya itu kayak numpang sama industri advertising, jadi kita kedrag ya, juga kedrag. kena gitu. Karena mungkin itu juga yang historically nge-track pertama kan. Ya. Orang spend budgetnya paling besar dulu di situ. Iya. Hmm. Karena advertising agency kan beneran baik lagi. Mereka bisa ningkatin sampai ke market share. Benar. Tapi kan akhirnya capek nggak sih kalau game cuma outspending marketing budget? Tren baru lagi, keluarin lagi juga. Iya, intinya kan main kuantitas, banyak-banyakin aja terus kalau nanti penjualan berkurang gimana? Ya. Sebenarnya orang tuh suka bilang mikir kayak brand yang bagus masa kini. Apa sih brand yang bagus masa kini di Indonesia? Lokal brand deh yang paling bagus di Indonesia tuh apa? Menurut Sisi, menurut Besot? Wah, susah bos. Bias nggak sih kalau nanya ke kita? Ya, nggak boleh nyebut brand. Ya udah. Eh. Boleh nggak sih branding gue? Branding weh, gue udah Ini nyebut teori banyak gue ya. dari tadi nih. Oh, iya. Gue bakal menawarkan teori gue. Oh. Cuman belum tervalidate. Cuman teori gue ketika orang ditanya brand apa sih yang keren sekarang, mungkin orang bakal kesebut banyak brand yang ada di Black Spot, banyak brand yang brand-brand kekinian gitulah.
Tapi menurut gua, brand yang kuat di Indo, yang emang terbukti, seharusnya tuh kayak Tolak Angin, Yes. Indomie, Wardah. Itu brand yang beneran gede dan legasinya tuh ada gitu. Kita not even tahu Wardah itu siapa, yang menemukan namanya dari siapa. Tolak Angin juga siapa sih namanya, kita nggak pernah tahu. Maksudnya kita nggak tahu sebelum kita menggali gitu ya. Tapi brand itu punya bobotnya sendiri gitu. Nah itu adalah brand yang kuat kayak gitu. Cuman sekarang tuh yang kita puja-puja malah brand yang ya ini yang kekinian, yang Iya. kontemporer. Ada sebenarnya belum teruji sih. Ada yang menguji sih, brand Z kan, sama kalau interbrand kan globally, kalau Ya. lokal kan sebenarnya ada brand Z nih yang quantify walaupun nggak tertib tiap tahun gitu kan. Apalagi bis COVID gitu ya, walaupun itu juga menarik sih karena kalau dari brand Z sendiri gitu ya, yang kesebut di top 10 itu justru malah yang boring-boring loh, kayak misalnya kayak maksudnya anak muda gitu kadang merasa boring gitu maksudnya, misalnya kayak BRI. BRI tinggi ya. Brand loh. BRI Brand iya kuat. gitu kan, dan dia di mana-mana gitu, kayak siapa lagi sih kalau BCA. dibilang iya BCA masih masuk, bahkan Indomie salah satu yang bertahan juga, Emma rokok itu salah satu yang juga masuk. Terus sebenarnya kalau ngomongin fast rising, ini gue balik ke sih beberapa startup masuk gitu, tapi ya kalau di compare ekuitasnya sebenarnya itu brand-brand yang ekuitasnya justru tinggi di Indo gitu loh. Mungkin unexpected gitu karena kita ngeliat apa yang seru, ngeliat apa yang seru, tapi apa yang works dan ternyata pas di quantify secara metodologi gitu ya, itu dia emang beneran kuat ya brand-brand tadi gitu. Udah nggak bisa didebat itu mah. Iya, kayak Lo mau bikin starter kit survival aja harus ada brand itu. dan tapi key learning-nya tuh benar-benar bagus loh. Karena apa yang bikin mereka sekuat itu kan konsistensi. Konsistensi betul. Konsistensi sama authenticity yang mereka percaya. Kayak Mereka nggak ngejar tren. mereka nggak ngejar No. tren, mereka punya PT sendiri. Narasi aja konsisten tuh. Ngomongin rakyat gitu, bang, untuk rakyat siapa di kepala kalau bukan BRI gitu. Dia udah pegang saliensnya gitu. Saking konsistennya kan gitu. Mungkin karena kita again sih, kalau di gue tuh sering ketemunya curhatnya tuh agile ngikutin tren tapi lupa jadi diri yang mana gitu kan. Akhirnya minjem identitas orang kayak gitu. Minjem identitas orang. Yes, ini juga Tapi terbingung. permasalahan juga sih menurut. Jadi kayak gue menemukan bahwa nggak semuanya desainer tuh tapi ini riset bodong ya kayak gue sendiri yang lakuin. Nggak semua desainer tuh berharap kerja sebagai desainer, tapi mereka menginginkan identitas sebagai desainer. Apa dalam enaknya? apa tuh? Gimana? Punya identitas sebagai Jadi desainer. kalau kita ngomongin identity ya, kalau di konteksnya brand kan itu ada yang tangible sama yang tangible kan, ya mudahnya gitu lah. Nah tapi ada juga nih orang yang mungkin belajar kuliahnya ya, maksudnya kayak ke desain, tapi dia karena kepapar publik nih, oh desain tuh keren ya, kayak misalnya tatoan, nenteng MacBook, coffee shop, Bersih. baju kayaknya mungkin hitam gitu. ya. Gitu. Jadi mereka aspire gitu ya. Kalau bahasa gue itu apa? False prophet. Gitu. Jadi jadi kayak mereka nge-expose nih kayak ke publik desain tuh keren, tapi mereka sayangnya hanya menampilkan kualitas sort of lifestyle ya, bukan impact to sosial. Nah, sama kayak sains di Indonesia, nggak ada yang nge-communicate-nya. Padahal sains itu kan esensial banget ya, maksudnya kayak kita nggak tahu, kayak tadi kita ngobrol matematika tuh apa sih dampak signifikannya dalam kehidupan ini gitu, kayak abstrak banget gitu ya, the world of abstract gitu, numbers. Tapi once itu udah di apply, ya dia ngerubah semua gitu. Ya fisika ya kimia. Nah, sama juga kayak desain gitu. Kalau misalkan semua orang expect masuk ke kuliah atau belajar desain hanya untuk memenuhi lifestyle tertentu, dia bisa dibilang nggak living the purpose of designers gitu. Tapi janjian dia living the way. Karena janjian dia saking jago kan branding is about perception ya. Dia udah jago di branding. Janjian yang kurang malah substansi. Ini nih. Menarik gak sih? Karena berarti dia udah sukses kan. Branding is actually sukses nih, bikin aspirational. Ya. Tapi mungkin yang kurang determinasi ya. Nah, mungkin bahasan selanjutnya adalah ethical.
Itu. Kayak Itu dia. kita nih kompasnya baiknya, buruknya tuh mau yang mana? Itu kan perlu pembahasan juga ya sebenarnya. Bener sih, karena kadang mungkin kita nggak terlalu sadar seberapa powerful tools yang kita pegang kali ya. Dan Iya mungkin juga. karena banyak yang juga nge-underratedin itu, jadi kita ngerasa itu nggak powerful gitu. Hmm. Kalau lu sendiri nentuin ethical itu Susah nih bang. penasaran ya? Kayak batas-batasnya tuh kadang suka tipis soalnya kan. Iya, tipis-tipis. Gak gue jawab ah. Ntar aja. Oke, nah, ini bahaya ya. Ini aku jadi ingat apa yang lo pernah omongin sih tentang metakognisi. Jadi yang lo bilang kalau misalnya kita cuma mikirin tentang masalah input dan output yang kita lakukan sekarang, jarak dekatnya itu hasilnya apa, ya sebenarnya ikut pitching gratis ya ikut aja gitu loh, karena emang menguntungkan kita kan, kita bisa dapat project yang besar segala macam. Tapi kalau misalnya kita mulai mengkuliti sampai ke tahap kebudayaan, jadi Yes. budaya yang bertumbuh, Yeah. bahkan bukan budaya yang bertumbuh, jadi kayak emang sewajarnya. Sekarang kita yang nggak ikut pitching malah dibilang aneh. Iya, jadi normal tuh. Jadi pitching, normal kan? Nah itu kan jadi something yang sebenarnya harus dipikirkan kan, yang ngomong soal batas etisnya juga. Yes. Tapi balik lagi ngomong soal, ini sebenarnya kita udah mengelalang buana dari Selalu terjadi kawan-kawan. desainer gitu kan. Desainer harus tahu power yang ada di tangannya. Yes. Dan power itu definisinya adalah mungkin lebih ke arah mengarahkan gitu, sesimpel meraih atensi sekelompok orang terhadap sebuah topik. Let's say kayak desain gue bagus untuk makanan A, atensi semua orang jadi ke makanan A dan makanan A jadi laku. Itu paling simpelnya. Tapi sebenarnya emang ada, maksudnya desainer emang punya power lain gitu selain Oh, menjual. Oh. gimana? It's from me dari bukan Perspektif desainer ya, ya, oke. gitu. Strategis. Perspektif dari gue yang nggak pegang software. I'm not using you guys punya software gitu kan. Tapi gue jujur, alhamdulillah gitu ya, kepapar sama buku-buku desain kalian gitu kan. Dan gue sempat membaca satu pattern yang paling gue rasain, desainer itu filosofis. Dan itu menurut gue adalah hal yang sangat di-underratedin karena kalau balik ke essence-nya gitu, branding itu kan kita sebenarnya intinya persepsi. It's a strategic perception yang carefully design gitu ya. Untuk menjual sebuah idea, bahkan bukan produk atau services ya, it's idea gitu. Nah, idea apa sih? Nah, yang gue lihat dari desainer, kalian tuh mengubah cara melihat sebuah realita. Dalam banget. Nah, Indah Perspektif sekali ya. branding, ya, Bang? Wah. kayak, nah karena yang diubah itu cara melihat sebuah realita, kalian mengubah hidup orang guys. Karena gini, perspektif aja gitu ya. Maksudnya realita aja. Realita itu rumusnya adalah kejadian dicampur perspektif. Jadi kita terjadi satu kejadian yang sama nih. Kayak detik ini aja kita mungkin lagi melakukan aktivitas ini. Mungkin di perspektif lo sama lo sama gue itu bisa sangat beda. Akhirnya realita kita beda. Mungkin di realita gue saat ini ya, gue cuma lagi ngobrol seru aja, asik. Sharing session gitu sama kalian, kita ngobrol-ngobrol asik kayak biasanya. Pasti akan jadi sangat beda ketika misalnya ada orang lain yang ngerasa, this is another job, for example. Yang penting deliver. Atau ada yang malah ngerasa, ini sebuah bentuk perjuangan gitu. Kita lagi melakukan suatu aktivitas gitu yang ternyata Pergerakan warga. ini adalah pergerakan tersendiri. Itu sangat jadi sangat berbeda, tenaganya jadi beda, bahkan decision makingnya akan langsung berubah berbeda. Dan itu yang dilakuin sama desainer menurut gue. Desainer yang keren itu tuh somehow punya filosofinya sendiri. Kalian nge-twist cara ngelihat sebuah realita. So it's very powerful guys gitu sebenarnya. Tapi sedikit desainer yang ngerasa mereka butuh untuk merumuskan filosofinya sendiri. Kalau itu yang gue rasain ya di selama ini gitu. Jadi kayak estetika yang difilosofiskan. Iya, padahal in essence kalian bahkan nge-twist the reality itself kayak bahkan ya makanya ngomongin design thinking banyak empatinya gitu. Iya, Banyak empati tuh- merasa gitu. Iya nih. Mungkin kalau gue sih sederhananya ini berkaca dari praktik ya selama ini, ya desainer tuh assigning value to things.
Jadi kayak ya lu ngegambar logo nih Airbnb, kagak ada maknanya bang gitu. Nggak ada. Kayak ya kita desainer assign, nih makna tolong masuk ke sini ya ruhnya. Nah percaya tuh kita udah tahu ada internal belief ke sesuatu itu, berjalanlah gitu dengan adanya proposal yang kita set, yang kita direct, yang kita kurasi, yang kita orkestrasi gitu ya, pada akhirnya realitas tersebut tercapai gitu. Ya mungkin terlalu megah ya kalau misalkan ini semua dilakukan solely by designer gitu, enggak. Udah, karena ya desainer juga nggak akan bisa menghasilkan kalau nggak ada ini ya trigger nih, karena kan kita solely ini jembatan aja gitu. A B nya nggak terdefinisi ya mungkin sama aja kayak realita kita nggak pernah update Porto. Kayak apa gitu, kayak harus ada ini kayak jurnalistik gitu. Kita tuh selalu harus ngerespon, harus selalu curious ke pengetahuan, ke insight yang lain, ke fenomena yang lagi berjalan gitu. Makanya mungkin ya buatku kehidupan desainer tuh nggak pernah ada yang statis ya, maksudnya kayak lo misalnya ngajar ngakunya desainer tapi lo berhenti ya referensinya di era itu gitu misalnya, nggak bisa juga gitu. Harus terus berkembang. Harus terus berkembang karena ya desain pasti akan berubah. Kalau misalkan teknologinya maju, manusianya behaviornya berbeda, ya desainnya pasti berbeda juga gitu. Betul. Jadi ini emang constant challenging, eternal challenging kita punya aja gitu. Tapi begitu desain ditemuin, maksudnya kayak as part of branding gitu ya. Gue ngerasa kalau desainer ngerasa sedang membuat culture tuh somehow itu tuh masih kecil gitu. Karena yang in essence-nya banget menurut gue, kalian tuh ada di titik sebenarnya bikin agama, guys. Wow. Bukan bikin budaya. The next Kalian banget. Bikin cult. Kalian tuh bikin ya, brand guideline aja. Nah, Darren Borsa kan brand Bible. ya. Iya kan? Yeah. Kayak apa yang punya Bible? Agama, budaya emang ada Bible, nggak semua. Nggak semua. Dihidupkan tapi belum tentu dirumuskan. Sementara desainer mendesain gitu maksudnya. Kita kayak merumuskan jalan hidupnya sebuah brand ya. Iya, jalan hidup sebuah brand itu kan sama kadang-kadang bisa jadi kayak agama ya. Iya. Lo bisa lihat kayak oh antara yang pakai brand A sama brand B, kayaknya udah punya value yang sangat berbeda gitu rasanya. Kita yang menentukan dosanya tuh apa. Oh. Apa yang mulia, apa yang dosa gitu kan di sebuah brand. Iya kan? Ya. Serem ya, makin serem ya. Misalnya A dosanya B gitu, tapi brand lain merasa B itu bukan dosa tapi kemuliaan gitu. Iya. Yes. Jalan hidup dari dua brand itu bakal berbeda. Sangat dibedain kan soalnya kayak yang kita desain aja kan udah dari 3 elemen utamanya ada mindset, perspektif, meaning. Ini 3 hal yang kayak Udah. ada ya salah satu di agama. Iya. Nah sebenarnya ini agak nggak nyambung, cuma gue ngerasa gara kita terlalu sering ngomongin hal ini, akhirnya kita jadi manusia yang gampang baper, karena kita merasakan semuanya. Nah itu. Hypersensitif Emotional ya. banget. Iya kan? Kita tuh ibaratnya kayak selotip tok gitu, taruh di tempat berdebu semua ketempel tuh. Karena kita berusaha untuk menyerap semuanya. Iya, makanya gampang Quantum. buat overwhelm, burnout Iya. nggak tuh? Wah itu common disease. Sering. Nah teman-teman entrepreneur kalau misalnya mau bekerja dengan desainer, siap-siaplah sama kita, karena kita baperan. Enggak ya, profesional ya kita ya. Oke. Ini karena ngomongin soal profesional nih, makanya gue balik lagi ke topik sebelum kita kemana-mana. Deadline dari phase 1 speaker, ini tinggal beberapa hari lagi nih. Teman-teman dari sinopsis yang udah masuk gitu ya, ada gak sih ekspektasi yang pengen teman-teman lihat yang nanti bakal dikasih spotlight di panggung? Narasi seperti apa yang sebenarnya pengen teman-teman kasih spotlight tahun ini? Kalau dari gue ya, sebenarnya ada 4 poin ya yang jadi inceran ya secara objektif tuh. Jadi pertama yang ngasih tahu ya, maksudnya teman-teman yang apply speakers untuk tema-tema mengedukasi industri, nge-enhance industri itu sendiri. Yang ketiga itu tentang gimana caranya kita bisa self kritik ya tentang praktik kita selama ini, dan yang terakhir
tentang tadi gimana kita bisa membuahkan diskursus tentang wacana desain Indonesia lewat sini gitu ya. Mungkin itu. Jadi so far sih ada ya tema-tema yang gitu ya. Jadi emang unexpectedly speaker sebenarnya wah gila, keren-keren, susah banget. Iya. Gitu dulu ya. Ini sebenarnya bukan ngomongin soal siapa yang paling bagus, tapi lebih karena mana yang paling urgent gitu ya. Urgent pasti, tapi kita juga ada pertimbangan untuk ini ya, Pak. Ini momen yang menurut kita at least lumayan bersejarah ya, maksudnya kayak conference gitu ya, modelnya inklusif, bentuknya juga kita tandem ya, sepakati bersama gitu, speakersnya juga kita nggak cherry picking. Kita nggak tahu namanya kita apa. nggak tahu siapa. Jadi ini apa ya, supposed to ya kita berharapnya jadi mungkin apa ya, benchmark kalau ini kayak Iya, mungkin Oke. ini stepping stone awal banget lah. gitu ya. Foundation. foundations. Gitu. Ya, betul sih. Kalau dari sisi gimana sih? Apa yang lo Wah, Cari. Ada nggak ini nih menarik. strategis? Sebenarnya. ini brand strat ya? Katanya sebelum ini belum ada yang namanya conference di brand strategy. Nah sekarang kita Bener. buatin khusus buat sisi. Makasih banget loh. Ini sebuah kesempatan yang sangat menarik. Jujur emang walaupun yang masuk tuh, maksudnya kayak pasti beda ya totalnya sama yang masuk di desain. Tapi kalau gue tuh merasa perspektif sih. Misalnya gini, kita tuh kadang suka meng-underratedkan sebuah definisi gitu. Padahal decision kita tuh kurang lebih sangat berangkat dari definisi yang kita percayai gitu. Nah, branding di Indo, gue ngerasa kita masih bisa banget memupuk. Terutama karena selama ini kita lekat banget sama definisi tertentu terhadap branding. Mungkin sama ini mungkin lihat dari segi bisnis gitu kan. Tapi sebenarnya possibilities itu kebuka ketika definisinya juga dibuka. Jadi hal yang mungkin paling gue cari itu salah satunya adalah perspektif sih. Perspektif baru. Karena ngomongin framework, maksudnya berapa kali mungkin kalau kita ada situasi sharing session deh atau mungkin workshop gitu, pasti kan yang langganan ditanya tuh pakai framework apa, terus framework siapa gitu, atau minta diajarin framework atau rekomendasi framework, which gue nggak pernah ngasih justru frameworkan ini. Karena sebenarnya di strategi gue bisa bilang, lo punya framework belum tentu lo jadi punya solusi gitu. Karena it's deeper than that gitu. Ngomongin strategi itu beyond framework. Dan mungkin itu juga yang gue cari gitu jadinya. Kayak gue bisa bilang, ya maksudnya gue juga it's humbling myself juga gitu, bahwa kita perlu membuka ruang perspektif yang cukup luas gitu, karena profesi ini pun sedang berjalan gitu. Dan gue di titik mungkin tidak akan berusaha mendefinisikan profesi ini juga, karena balik lagi setiap orang di dalam profesi ini sama-sama punya hak untuk memperluas gitu loh perspektifnya. Dan itu yang mungkin jadi sangat gue cari beyond the framework gitu. Kayak gimana sih lo akhirnya melihat praktek branding ini dari kacamata yang berbeda gitu. Terus ya itu akan sangat mempengaruhi banyak hal gitu, termasuk bagaimana akhirnya kita melihat framework gitu. Karena menurut gue jangan sampai sebagai strategi kita ngerasa by the time kita punya framework kita punya strategi. Wow. Maaf, tapi gue pun juga di posisi sangat berusaha gitu ya, supaya kita akhirnya benar-benar bisa membedakan gitu, bahwa balik lagi strategi itu emang udah a set of gitu ya metodologi yang kita pilih gitu, bukan a set of metodologi yang selalu kita amini gitu. Cool. Oke, luar biasa. Jadi kalau misalnya ngomongin kayak segala macam hal tadi ya, sinopsisnya, sebenarnya ada gak sih beberapa hal yang udah jadi echo chamber gitu, topik-topik yang udah terlalu berulang kali dibahas di mana-mana dan kita coba hindari untuk kita bahas lagi di Bad Conference 27 November nanti. Kayak gue masih nyambung ngomongin tadi framework sih. Framework Kalau ya? dari gue sebisa mungkin, kalau ada opsi lain tidak framework gitu.
Itu kayak nanya rumus doang gitu ya? Kayak rumus matematika ya, gimana cara ngitung gaya gitu misalnya. Panas gimana bang gitu? Rumus relativitas apa sih gitu, ini rumusnya gitu. Tapi kan di art itu bukan ketika Rumusnya. udah MC kuadratnya keluar gitu kan. Tapi gimana kita ngelihat situasinya, Yep. fitnya atau bahkan ya Bukan XYZ-nya, tapi inputnya itu, angkanya itu yang dimasukin. Jadi gimana cara. variabel ya. Justru yang kita cari sekarang kan bagaimana kita bisa membuat formula baru kan, Ya. gitu. Susah. Betul, makanya harus terjadi nggak sih justru kalau ini aja nggak pernah terjadi makin jauh kita tuh dari situ. Iya, iya, iya. Kalau mungkin kalau desainer sih kayaknya maksudnya nggak ada ya, maksudnya kalau dari apply speaker sama saat ini ya yang echo chamber tapi jadinya nggak substansial gitu. Cuman kalau gue sih lebih menghindari topik-topik yang mungkin inspirasi teknis gitu-gitu ya. Inspirasi teknis ya. Karena itu bukannya mengkerdilkan inspirasi, tapi ada sesuatu yang lebih bisa kita pelajari secara fundamental sebelum kita melihat sesuatu tuh keren. Nah, kita tuh perlu belajar yang ngelihat sesuatu tuh kenapa keren gitu. Kenapa keren? Jangan oh ini certain style kayak gini terus diikutin nanti kayak apa latah gitu sama Indonesia banget gitu ya kalau di jajanan apa segala macam tuh kayak Milo Kopal hilang das gitu kayak Iya aja. jadinya kalau kita tahu why-nya kan jadi lebih matters karena kita tahu perspektifnya, cara pandangnya kayak gimana tadi ya. Jadi kayak itu juga nentuin apa yang matters dan pada akhirnya value apa yang dipentingkan gitu. Nah, selain itu yang gue hindari juga mungkin topik-topik yang pada akhirnya bukannya mempersatukan narasi tentang keberagaman kita, tapi mungkin ada ini nih di desainer teh lumayan ada ini nih, ada necessary evil kalau menurut gue. Oh gimana tuh? Apa tuh? Menarik. Jadi kalau di sesama desainer tuh biasanya dia adore karyanya di depan. Nah, tapi di belakang tuh kayak oh dia mirip ini ya, dia mirip ini ya gitu kayak. Oh, nyocok-nyocokin ya. Nah, jadi kayak jadi dia tuh nggak evilnya nggak di depan gitu. Di belakang. Di belakang gitu. Jadi kayak oh dia kayaknya dari sini gitu. Jadi kayak karena banyak yang ya kalau dari perspektifku ya maksudnya dari lingkaranku sendiri banyak yang kayak gitu jadinya nggak apa ya kesatuan sense of belonging terhadap identitas kita sebagai desainer tuh sering terkikis gitu. Jadinya harusnya kan kalau misalnya lu misalnya researcher biologi gitu ya, gue researcher di kimia gitu ya, ya udah kan kita collab aja gitu, kan kita sama-sama sains tapi ya beda degrees aja ya, gitu dikit gitu. Nah desain tuh belum ada di titik kematangan seperti itu menurut gue ya, apalagi kalau grafis. Kayak kalau kita lihat relationship-nya misalnya desain produk sama mamangnya, dia tuh nggak ngelihat dia tuh mamang vendor operator gitu loh. Kayak dia tuh curhat teknisnya Partner gitu gimana, kan, oh bener sebenarnya. artisan, desainer tuh artisan. Kalau di grafis tuh rada aneh, desainer operator angkut gitu atau vendor print gitu ya, kayak apa sih kalau di Jakarta Snappy. Iya, Bang Snappy Kasih ya. data udah. Sering sebutnya Bang Snappy. bang nih kayak lu salah ngeprintnya dimarah-marahin gitu. Iya. Nah kan ada gap ya maksudnya di antara desain yang lain gitu, produk, interior, arsitek tuh beda relationshipnya sama ekosistemnya sendiri. Gue setuju banget lagi. gitu. Desainer tuh emang cenderung kita punya bubble ya kita sendiri. Kita kayak kurang gaul sama Ya satu hal industri nih lain. gitu. Ih, apalagi strat musik. Apalagi Strat strat. hidupnya isolated ya sebenarnya. Cuman tadi gue menarik banget sama ketika kalian bilang cocok logi tadi gitu ya, dicocok-cocokin gitu. Maksudnya ini mirip ini. Kok gue jadi ngelihat ini kayaknya lebih ke arah kayak unstructured peer review. Unstructured peer review. Iya nggak sih? Sebenarnya itu adalah sikap yang menarik karena nggak Tapi pasif gitu ya. Itu objektifnya positif nggak sih kalau gitu?
Enggak juga. Iya sih kalau di kepala Oh, gue iya. seenggaknya punya Nah, ini coverage enggak nih gitu. masalahnya. Mungkin itu jadinya baliknya ke etik lagi ya, kayak Iya, gimana bener. kita melihat peer review gitu kan. Betul. Karena peer review kan sering ya di-filterin ya, apalagi di research Bener gitu. sih. Tapi maksud gue ya orang mau berkomentar apapun sebenarnya bukan masalah sih selama proses yang dijalankan bertanggung jawab. Yes. Karena kan kita mendesain solusi apalagi kalau misalnya di brand identity ya, kita bisa spend waktu 3, 4, 5 bulan untuk mengiterasi. Dan banyak banget data-data yang berkontribusi terhadap output tersebut gitu loh. Kalau misalnya emang kita punya proses yang bisa dipertanggungjawabkan, kenapa kita takut di review sama orang lain? Biasa. Jadi maksud gua lebih banyak ngomongin tentang counterproduktifnya daripada produktifnya. Gitu. Jadi kayak ya gue sih percaya ya, maksudnya kayak udah harus memupuk rasa itu gitu. Kalau misalkan toh dia nggak tahu, ya kita bisa ngobrol aja gitu, ngobrol tengah aja gitu. Tapi kan yang terjadi bahayanya itu kayak kita lagi mau ngebangun nih fondasi desain kita nih, tapi orang-orang itu sendiri yang apa ya? Yang kayak- bisa malah fondasinya Ngebocorin geser-geser lagi. perahu Iya, gitu ya, ngebocorin ibaratnya perahu. tanpa sadar kita satu perahu Kita kan yang ABK sama juga, gitu ya. gitu kan. gitu. Jadinya- Kok yang satu ngebolongin gitu ya? Jadi kayak sibuk nambal nih kita nih, aduh. Kayaknya ini kalau misalnya diterusin lagi ini bakal jadi percakapan yang gak ada habisnya teman-teman. Dan bakal Iya. melebar Another kemana-mana. episode, guys. Intinya yang bisa Ya, gue ada yang tarik mau tambahin lagi menarik juga. pembicaraan hari ini, Iya, kan? intinya adalah lanjutkan pembicaraan ini di Bad Conference 27 November 2025. Yoi. See you guys. See Bye you. bye. Thank you. Bye bye. Thank you Sisi, thank you Pesot. Thank you. Andre.